Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita pagi hari ini untuk kita bisa bersama-sama mengadakan saat teduh, mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita akan berdiam diri sejenak dan kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang diberikan tema jangan bangkitkan cemburu Tuhan. Adapun natsnya diambil dari 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 6. Sedangkan yang menjadi ayat kuncinya dari 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perasaan saudara jika pacar, suami, atau istri kita tertarik kepada orang lain atau menjalin hubungan secara tersembunyi dengan orang lain? Saya percaya bahwa kita pasti terbakar rasa cemburu, bukan? Mendengar kata cemburu, pasti kita akan menilainya sebagai sesuatu yang negatif. Karena makna konotasi dari cemburu sama dengan iri hati. Tetapi kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan tentang kecemburuan ilahi. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, mereka telah dipertunangkan dengan Kristus. Karena itu dituntut kesetiaan mutlak. Jangan sampai mereka mendua hati dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Firman Tuhan menegaskan, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburu adalah Allah yang cemburu. Keluaran 34 ayat 14. Ayat ini jelas menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu, yang tidak ingin milik kesayangannya dimiliki oleh orang lain. Kita perlu memahami dan mengerti bagaimana kecemburuan Allah ini. Kata cemburu di sini bukan hanya iri hati. Karena cemburu yang memiliki arti iri hati biasanya disertai dengan suatu tindakan mengambil milik orang lain karena ia tidak memilikinya. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat dan 5 dinyatakan bahwa roh Allah yang ditempatkan dalam hati kita memiliki sifat cemburu. Karena itu kita harus menjaga perasaan Tuhan. Seringkali kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan selama ini telah menduakan hati Tuhan dan membuatnya cemburu. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat tertulis, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan sampai roh yang ada dalam diri kita cemburu oleh karena kita bersahabat dengan dunia ini. Hati kita mulai condong kepada perkara-perkara dunia, materi, kesenangan daging, sehingga ibadah mulai terabaikan. Saat teduh seringkali tertunda atau bahkan kita sengaja menunda karena kita capek, sibuk, gak ada waktu, dan masih banyak alasan yang lain. Tuhan tidak lagi menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Mari hari ini kita diingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang akan membangkitkan Allah cemburu. Tuhan sangat mengasihi kita, bahkan Dia rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Masakan kita berpaling dari Dia dan lebih mengasihi dunia ini? Sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan tidak cemburu,
marilah kita hidup berpadanan dengan Injil dan melayani Dia dengan kesungguhan hati, dengan sungguh-sungguh, agar hati Tuhan benar-benar menjadi bangga dan senang atas apa yang kita lakukan bagi Dia. Terpujilah namanya. Mari kita jalani hari ini dengan penuh harapan, karena Tuhan akan menyertai kita sepanjang hari ini. Amin.